爆裂物在电影院里面。 Oke, hello semuanya, apa kabar kalian semua? Di video kali ini, gua akan membawakan sebuah film dari negeri Taiwan. Sebuah film yang mengisahkan bagaimana seorang penjinak bom, ia yang dihadapkan pada kondisi krusial antara memilih dua di antara bom yang dapat dijinakkan pun, membuatnya dihantui rasa bersalah saat ia hanya bisa menangani salah satu bom dari kedua bom itu. So, seperti apakah motif pengeboman itu? Inilah sebuah film yang berjudul 96 Menit. Di awal film kita dilihatkan pada berita kecelakaan bagaimana para korban yang kala itu tak semua dapat diselamatkan karena medan yang tak memungkinkan, membuat Kapten Lee, si ketua penyelamat saat itu, memutuskan guna menyudahi evakuasi meski dibalik itu ia harus mengorbankan para korban yang tak bisa diselamatkan. Lalu kita pun dibawa ke 3 tahun sejak tragedi kecelakaan itu. Di sebuah bioskop kita pun dikenalkan pada aktor utama kita, Aren, yang ditugaskan guna menjinakkan bom di bioskop itu. Dan dengan skillnya yang sudah di atas rata-rata, bukanlah hal yang sulit ketika Aren berhasil menjinakkan bom di bioskop itu. Juga dibalik profesinya sebagai seorang penjinak bom, Aren yang memiliki kekasih cinta yang sesama polisi, ia pun mengundang Kapten Lee guna datang di pesta pernikahannya nanti. Sebelum semua kebahagiaan Aren itu lenyap ketika HP di bom itu aktif dan memperlihatkan mall yang berada di blok tak jauh dari bioskop Aren berada, dan seketika ledakan di mall itu pun membuat Aren panik saat Sinta diketahui sedang patroli di area mall itu. Dan untung Aren yang menemukan Sinta dalam keadaan baik-baik saja hanya bisa bersyukur sambil meminta maaf meski pada saat itu Sinta tak menyadari maksud maaf akan ucapan Aren. Dan meski ledakan di mall itu menyebabkan banyaknya korban jiwa, Aren dan Kapten Lee yang berhasil menjinakkan bom di bioskop itu pun tetap mendapatkan promosi jabatan dan Aren mendapat penghargaan. Perlu di disclaimer ya teman-teman, scene di awal ini diambil dari sudut pandang Kapten Lee yang berarti belum jelas, dan untuk itu pantengin aja filmnya. Lalu film pun dibuka tepatnya setelah 3 tahun tragedi ledakan bom ganda itu. Penyelenggara yang biasa mengadakan acara duka guna memperingati para korban pun mengundang semua kerabat dan korban selamat dari tragedi ledakan bom itu. Juga di acara ini kita pun dilihatkan pada Pak Mul yang menceritakan dengan haru kisahnya bagaimana menjadi korban kehilangan istrinya karena peristiwa itu. Dan dari cerita Pak Mul itu membuat Aren teringat akan kegagalannya menjinakkan bom di mall itu. Dan karena rasa bersalahnya itu sampai membuat Aren hengkang dari kepolisian dan belum melangsungkan pernikahannya. Dan seusainya mereka memperingati hari duka itu, mereka yang kembali di fasilitas Siwus guna mereka bisa pulang bersama pun akan menjadi titik awal malapetaka saat pelaku pengeboman bom ganda itu akan mengulang aksinya di kereta ini. Dan di kereta itu kita pun dikenalkan pada Bi, ia yang diceritakan seorang fisikawan. Bi yang kala itu sedang ribut dengan istrinya Yuan via telepon, membuat penumpang lain terganggu dan pindah ke toilet. Dan bertepatan dengan Kapten Lee yang kala itu mendapat teror bom alias hitung mundur dari pelaku misterius, Kapten Lee yang lama-kelamaan dibuat panik akan hitung mundur yang terus berjalan setelah mereka menaiki kereta itu pun membawanya guna menemui Aren untuk memohon Aren bantuannya. Dan ya, Aren yang sama mendapat pesan teror akan kereta tak boleh berhenti. Ia yang khawatir akan keselamatan ibu dan istrinya yang berada di kereta itu pun memutuskan guna membantu Kapten Lee mencari di mana keberadaan bom itu.
王跟黄兴都在车上，我才收到倒数简讯。奇怪的钻洞跟线路，记得。 Dan tepat Biang berada di toilet dan tak sengaja mendengar obrolan rahasia Aren dan Kapten Lee itu pun gercep menanyakannya langsung pada Aren. Yang karena hal itu bisa menimbulkan kepanikan penumpang lain, Aren yang mewaspadai hal itu menangkap Bi dan melaporkannya pada Kapten Lee. 知道车上有炸弹，继续干扰我。 Dan kita tinggalkan terlebih dahulu Aren dan kawan-kawan. Lalu kita pun dibawa melihat seorang misterius Ahui yang berada di kereta lainnya. Jadi biar gak ribet sampai sini kita sebut kereta yang ditumpangi Ahui dan Yuan istri Bi kereta 289. Sedangkan yang ditumpangi Aren DKK kita sebut kereta 115. Ahui yang kala itu terlihat mencurigakan. Ia yang ternyata telah mendapat perintah saat Aren DKK di kereta 115 sedang sibuk dari si pelaku pun segera menjalankan aksinya dengan mengirimkan pesan pada ibu Aren yang sedang sendiri. Dan dengan memanfaatkan kepolosan ibu Aren yang tanpa ada Aren di sisinya, Ahui yang meminta si ibu guna berjalan ke gerbong belakang pun dituruti si ibu. Bersamaan dengan Aren DKK yang kala itu telah menemukan kotak yang disangka sebagai bom, Pak Mul yang kala itu sedang memegang kotak itu terlihat seperti sedang memprovokasi saat ia melebih-lebihkan kepanikannya. Dan dengan aba-aba Aren yang segera mengevakuasi penumpang dari gerbong itu, Aren yang meminta Pak Mul tenang dan melihat kotak itu dengan pelan hanya mendapat pesan tersirat yang hanya dimengerti Aren dan komandan akan aib mereka pasca ledakan di mall itu. Dan karena kegugupan Kapten Lee dan Aren, Pak Mul yang seperti sengaja bertingkah dengan sengaja menjatuhkan kotak itu dan yang ternyata ledakan itu terjadi di kereta 289 saat ibu Aren dimanfaatkan Ahui guna membantu meledakkan bom itu. Sedangkan Kapten Lee yang tak menemukan bom di kotak itu segera mengamankan si kotak demi aibnya tidak terbongkar. Dan hal itu dilihat langsung oleh Sinta yang membuatnya curiga akan Kapten Lee. Sebelum Aren tersadar akan ibunya yang tiada di sisinya pun baru mengetahui akan ledakan di kereta 289 saat ia melihat hal itu di HP ibunya. Dan dari seriusnya ancaman si pengebom yang tak main-main meledakkan kereta 289 yang tepat berada di depan mereka sampai memakan 2 korban jiwa membuat Bi bersedih saat ia melihat Pia Pice aksesoris istrinya berada di TKP ledakan itu. Sebelum semua dugaannya salah ketika Yuan istrinya masih hidup dan menyerahkan diri dengan mengatakan di mana keberadaan bom yang sebenarnya di kereta 289, Yuan di sini yang mengaku Ahui tiada lain adiknya. Yuan yang mengetahui adiknya lah yang membawa bom itu merasa tak menyangka saat adiknya Ahui nekat melakukan aksi kriminal ini. Dan dari temuan itu, Aren yang segera mengevakuasi para penumpang guna pindah gerbong Pia Pice. Ia yang meminta masinis guna melihat bom itu lebih dekat, membuat si masinis panik saat ia takut akan bom itu. Gak lama masinis yang berhasil memperlihatkan dengan jelas bahwa bom itu memiliki waktu hitung mundur. Aren DKK yang panik saat timer di bom itu turun dengan cepat bertepatan dengan kereta 115 yang mulai menurunkan kecepatannya demi bisa mengevakuasi para penumpang lewat perintah Kapten Lee. Bi yang di sini dikenal sebagai seorang fisikawan pun segera menghitung saat timer di bom di kereta
segera menghitung saat timer di bom kereta 289 berkurang dengan cepat ketika kereta 115 yang menurunkan kecepatannya pun membenarkan ucapan si pelaku saat kedua kereta tak boleh berhenti demi mengulangi aksinya pasca 3 tahun lalu. 让列车过站，是突然间下降变快的，不知道什么原因啊。炸弹案的罹难者，你老婆跟一个脸上有烧伤男加快倒数，成反比。 Namun meski semua dugaan itu telah jelas terbukti di depan mata, Kapten Lee yang takut akan aib di masa lalunya bisa terbongkar karena hal itu pun tetap memerintahkan kereta 115 guna berhenti mengevakuasi para penumpang tanpa memikirkan nasib kereta 289. 待命，停车！突然快速的降下来了，5642。不能停，我们也找不到炸弹，今天下降变快的。 Dan karena hal itu, Aren yang masih dalam bayang-bayang tragedi bom ganda itu pun nekat melawan perintah kaptennya dengan memerintahkan kereta 115 tetap berjalan. 289不能停车，全面加。车子不能停，没时间在台中站里面爆炸。